Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Damai di hati. Baiklah ibadah kita di pagi hari ini, baik yang ada di rumah Tuhan maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita akan memulaikannya ibadah kita di pagi hari ini. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan karena anugerah dan kasih setianya yang melayakkan kita lagi untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 250A, Alamu Benteng yang Teguh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Damai di hati, puji Tuhan. Marilah kita memulaikan ibadah kita di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 28, Ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Dengarkanlah firman yang membimbing kita dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita menyanyi bersama-sama pujian Indah Rencana-Mu Tuhan.
rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, indah rencana-Mu. Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang layak kami puji, sembah dan muliakan dalam kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan berada di hari yang baru, minggu yang baru, hari Minggu, hari yang mulia. Setelah sepanjang malam kami beristirahat, Tuhan telah melindungi kami. Dan ini kami Tuhan yang datang dengan latar belakang hidup berbeda. Masalah, pergumulan yang kami hadapi pun berbeda-beda dalam hidup keluarga, sebagai seorang suami, papa, opa, sebagai seorang istri, mama dan oma, bahkan pun dalam tugas pekerjaan dengan berbagai talenta karunia yang Tuhan percayakan kami miliki. Ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang sering tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan sering kami lebih mengandalkan kekuatan, kehebatan dan kemampuan yang kami miliki untuk boleh menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan kehidupan yang kami hadapi. Kami nanti baru melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami. Ketika kami merasa tidak sanggup dan tidak mampu. Ketika kami menyadari bahwa ternyata kami ini ada batasnya. Kami lupa Tuhan, bahwa ketika kami menghadapi persoalan hidup, satu-satunya orang yang paling mengerti, paling memahami kehidupan kami adalah Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, sering kami lari pada hal-hal yang salah untuk boleh menyelesaikan setiap persoalan kehidupan. Bahkan kami mencari ketenangan dan ketentraman di luar Tuhan yang menurut kami lebih berkuasa. Bahkan pun sering kami membandingkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami dengan kuasa-kuasa yang menurut kami bisa menyelesaikan persoalan kami. Karena itu Tuhan, kami yang datang saat ini dalam kerendahan memohon ampun akan setiap pelanggaran dan dosa tantangan kehidupan ini. Kasih-Mu jauh atas keadaan yang kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Allah agunglah, tiada bandingnya.
dan mulia di junjung umat-Nya. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bermohon kuasa-Mu melalui tuntunan Roh Kudus bekerja dalam membaca dan merenungkan firman, supaya kami bukan hanya membaca, mendengar dan merenungkan, tapi mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kehendak firman-Mu dalam hidup, kerja, tugas, kesaksian, dan pelayanan kami. Dan pakai hamba-Mu Tuhan dari setiap keterbatasan dan kelemahan yang hamba miliki untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan bagian firman dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah dengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 50 Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harap
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, sekalipun memang masih seperti biasa. Biasa dalam pengertian minggu-minggu yang telah lewat kita beribadah. Pelayan khusus mendampingi saya dari beberapa kolom dan ada tim multimedia dan juga keluarga, ada beberapa keluarga dan jemaat sekalian juga yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa kita memang dibatasi oleh situasi karena kita masih terus berusaha dan berupaya memutus mata rantai COVID-19 ini. Tapi situasi, keadaan yang telah berubah tidak akan merubah iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, kita menggumuli bagian firman dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Dan kita ada di bawah tema mingguan, kuatkan iman dalam pergumulan. Saudara-saudara, ada banyak cara orang mengekspresikan, artinya mengungkapkan, menyatakan, memperlihatkan, menggambarkan perasaan yang sementara dan sedang dia alami. Karena itu kan orang kalau melihat orang, oh dia kote ada sementara marah. Ya, tergambar dari ekspresi muka toh yang memang dapatnya ndak basenyum, ndak batatawa. Tetapi ketika dia dalam suasana hati yang gembira, yang senang dan bersuka cita, maka terekspresi lewat juga DP ekspresi muka yang memang dapatnya tuh ndak murung-murung. Memang sedang bergembira. Karena itu mengekspresikan sesuatu itu pasti didorong atau dimotivasi oleh keadaan seseorang. Ya mungkin walaupun memang ada Kang, tapi cuma satu dari sekian banyak orang yang sebenarnya dia ada marah-marah. Toh? Dia mungkin ada pastiu sesuatu. Tetapi dia coba menyembunyikan itu. Sehingga tidak ada orang yang bisa memahami dan mengerti, oh betul dia sedang marah. Karena ada orang walaupun sementara marah, sementara kecewa, tapi dia tertawa. Tapi yang pasti kalau orang lihat dan orang betul-betul mengamati dia tertawa sama dengan ada paksa dia tertawa toh. Karena itu tidak terdorong dari lubuk hatinya yang paling dalam. Karena itu saya mau katakan bahwa mengekspresikan sesuatu itu memang harus benar-benar dari dalam diri kita. Supaya nyanda ada kebohongan, nyanda ada kemunafikan yang tergambar, yang terlihat di hati lain, tapi penampakan toh dalam kehidupan itu juga lain. Karena sebagai orang percaya apa yang kita ekspresikan dalam hidup ini sesungguhnya harus benar-benar ada dalam hati kita. Nah, bicara mengekspresikan ini juga yang mau digambarkan bersama dengan Tuhan. Suka putar-putar kan pengalaman hidup berdirikan sebuah karangan lagu toh. Nah, dan disadur dari kitab Mazmur, misalnya Mazmur 27. Contoh tuh orang yang menyanyi selalu tuh di NNBT toh, ada NNBT nomor 27, orang yang menyanyi itu lagu Ya Tuhan Engkaulah tempat aku berseru di kala ku cemas dan di saat ku lelah toh. Artinya menggambarkan apa suasana yang sementara dialami. Dan dikatakan di sini dalam ayatnya yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bahkan dikatakan sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung bergoyang oleh geloranya, namun Allah adalah kekuatan dan perlindungan dalam kesesakan, dan itu sangat-sangat terbukti. Kalau cuma bilang terbukti toh, karena orang sekarang kuat selalu mana dan DP bukti. Kalau saya bilang sangat, memang berarti sunyak perlu diragukan lagi kekuasaan Tuhan Allah dalam terhempe kehidupan.
Karena itu lewat pemazmur digambarkan bahwa bukit bergoyang. Sama dengan tuh lagu tuh. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Jadi ini coba menggambarkan ketika Tuhan melindungi kita, ada sebuah jaminan dalam kehidupan kita bahwa orang yang tidak perlu takut. Keadaan yang soba rubah, luar biasa ini pun, orang yang tidak perlu takut. Karena orang kehidupan dijamin oleh Tuhan. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita ragu lagi? Ketika hidup kita dijamin oleh Tuhan. Ketika Injil Matius berbicara tentang hal kekhawatiran, toh firman Tuhan bilang, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi jangan khawatir. Khawatir yang mungkin dalam skala yang biasa-biasa saja, enggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan akan membawa kita pada ketakutan menjalani hidup ini. Hal yang kedua yang dikatakan oleh pemazmur itu jaminan ketentraman, jaminan ketenangan yang akan kita dapatkan ketika kita ada di dalam Tuhan. Banyak orang kalau so stres, banyak orang kalau dong bilang so sumpek DP pikiran toh. Banyak orang ketika ada persoalan, ada permasalahan, orang bilang begini, lebih baik kita batenang kong basenang. Nah, batenang kong basenang. Batenang di mana? Dompi di pub toh, karena pikir lebih baik dugem toh. Bahkan kamu cari-cari tuh tempat-tempat hiburan malam. Ada yang lebih baik kita badingin dulu, otak ini so panas. Badingin di mana? Mantos. Nah, seperti itu. Tetapi itu ternyata hanya ketenangan yang memberikan ketenangan sesaat saja dalam kehidupan kita. Setelah pulang, jadi kembali lagi dalam rutinitas kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan saat ini dalam ayat 5 menggambarkan bahwa tempat yang indah, tempat yang sejuk yang dialiri oleh sungai, bahkan terlindung dari ancaman, itu yang dikatakan kota Allah. Ketika orang datang di tempat itu, ada ketenangan yang luar biasa yang akan kita alami. Karena itu mengapa saya katakan tempat-tempat hiburan itu hanya ketenangan yang membawa ketenangan sesaat dalam orang kehidupan. Karena orang pergi di tempat yang salah. Tetapi ketika orang datang kepada Tuhan, orang datang pada tempat yang benar, yang betul-betul akan memberikan ketenangan, ketentraman yang luar biasa dalam orang kehidupan. Hal yang ketiga, pemazmur katakan kekuasaan dan kehebatan Tuhan Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan kuasa apapun di bawah kolong langit ini. Bahkan perlengkapan perang secanggih apapun tidak bisa menyamai kehebatan Tuhan Allah. Busur panah, kereta-kereta perang dengan api hanyalah gambaran kekuatan dunia yang dapat dimusnahkan atau dibasmi oleh kekuatan kuasa Allah. Sama halnya di tengah pandemik ini orang mulai berpikir, bahkan ada yang bilang, sini ini DP obat, ini DP obat. Ada kata, dapat DP obat di sini, ini DP vaksin yang bisa menyembuhkan ini virus corona. Bahkan, ini tuh hebat, kenapa ini dia hebat, dia sudah mengeluarkan apa dia sudah temukan. Orang mulai mengilahkan sesuatu. Dan orang mulai meragukan kuasa Allah dalam kehidupan. Kehebatan, kecanggihan teknologi apapun, itu hanyalah bagian dari hikmat yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Kepandaian, kecerdasan, sehingga pun kalau bisa menemukan vaksin itu, adalah hikmat dan kepandaian yang daripada Tuhan. Karena itu hanya pada kekuasaan dan kehebatan Tuhan Allah lah kita bisa berjaya. Dan kita tidak bisa mensejajarkan itu dengan kuasa-kuasa apapun di bawah kolong langit ini. Karena itu kan kita ingat ke-10 firman Tuhan. Tuhan bilang jangan menduakan Tuhan Allahmu. Karena Tuhan Allah yang cemburu. Sedangkan orang kata
Dalam kehidupan sebagai suami istri ketika so diduakan cemburu tuh. Nah, ketika orang percaya Pak Tuhan, percaya sungguh-sungguh Pak Tuhan. Jangan percaya Tuhan tapi ada percaya lagi yang lainnya. Kemudian hal yang terakhir menyangkut kewibawaan Allah dan isi hati. Bicara wibawa berarti sebuah kekuasaan yang diakui dan ditaati. Karena itu dalam ayat 10 dia katakan di sini, ayat 11, bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Sekali lagi, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Karena itu dalam kehidupan yang sementara kita jalani, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan hidup kita sebagai orang percaya. Mari datang pada Tuhan sebagai kota Allah yang memberikan ketenangan dan kedamaian menjalani hidup ini. Walaupun kehidupan ini telah berubah luar biasa, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Dan itu yang harus kita yakini, kita percaya, itu yang akan menguatkan iman kita menghadapi pergumulan yang sementara kita jalani. Orang harus bergumul. Apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini, menjadi pergumulan bersama. Dan bukan cuma jadi pergumulan pemerintah ataupun orang-orang sekelompok orang, tapi menjadi pergumulan kita bersama. Kalau kita merasa ini pergumulan kita bersama, maka kita akan tetap mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Dengan protokol kesehatan yang ada kita keluar. Kalaupun kita harus keluar itu hanya karena terdesak. Karena ada hal yang harus kita lakukan ataupun orang bilang mau makan apa pendeta. Kalau nyenak mau keluar, nyenak mau bekerja. Tapi jangan orang mengabaikan. Itu prosedur kesehatan toh. Tetap pakai masker, jaga jarak. Ketika kita pun harus keluar. Dan kita yakin dan percaya Tuhan Allah akan menjadi benteng kita. Akan melindungi kita. Menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Luar biasa. Apa yang digambarkan oleh pemazmur dalam bagian Mazmur 46 ini. Karena itu ketika membaca bagian firman ini jangan pernah lagi orang ragu. Karena sesungguhnya Allah bertindak dalam kehidupan kita dan tidak tinggal diam atau hanya melihat. Tapi ada karya dan tindakan-tindakan juga yang harus kita buat sebagai respon dari tindakan-tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita mengekspresikan apa yang diekspresikan oleh Bani Korah. Dia tidak hanya berhenti pada kaumnya saja yaitu Bani Korah. Tetapi itu terus berlanjut sampai di kehidupan kita saat ini. Mari kita ekspresikan, kita gambarkan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita. Lewat karya-karya kita, tindakan-tindakan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam ibadah bersama di saat ini ada keluarga Harun Gobel, Bapak Rizky dan Ibu Gea, membawa anak terkasih Kenneth Alvaro Samuel Harun untuk kali yang pertama ada di rumah gereja. Saya mengundang keluarga ada di depan dan kita akan mendoakan keluarga Harun Gobel. Mari kita berdoa dalam persekutuan bersama di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Kali yang pertama bagi keluarga Harun Gobel membawa anak mereka yang terkasih Kenneth Alvaro Samuel Harun dalam persekutuan di rumah Tuhan. Dan tentunya sebagai orang tua ada harapan dan doa yang ditaruh. Kiranya anak ini boleh bertumbuh sehat, kuat jasmani maupun rohaninya. Dan di kemudian hari menjadi kebanggaan
bukan hanya untuk keluarganya, tapi menjadi kebanggaan bagi gereja, bangsa dan negara. Karena itu Tuhan memberkati Bapak Rizky dan Ibu Gea dalam tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak terkasih mereka. Sehingga dengan kesabaran, bahkan pun didikan-didikan yang selalu berdasar pada kehendak-kehendak Tuhan, membawa anak terkasih Kenneth Alvaro Samuel mengenal Tuhan lewat keteladanan yang terus ditunjukkan oleh mama papa, oma opa, orang-orang di sekitar kehidupannya, agar Kenneth boleh mengenal Tuhan dan dia meyakini dan percaya Engkau Tuhan sebagai juru selamatnya. Karena itu kehidupan anak ini, tumbuh kembangnya kami taruh dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Memberkati terus keluarga Harun Gobel sebagai orang tua dalam perjuangan mereka membesarkan anak ini. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah di setiap usaha tugas kerja mata pencarian mereka. Dan kiranya Tuhan, anak ini boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ini kami bersama dengan keluarga Harun Gobel yang boleh berdoa dan bersyukur atas berkat kepercayaan yang Tuhan beri menghadirkan anak terkasih Kenneth Alvaro Samuel Harun di tengah-tengah kehidupan Bapak Rizky dan Ibu Gea. Amin. Silakan kembali ke tempat. Saudara-saudaraku, marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nats persembahan dalam Mazmur 116 ayat 12 dan ayat 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil memberi kita menyanyi NKB nomor 208 Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami memuji, mengagungkan kebesaran kasih dan kuasa-Mu, di mana walaupun dalam situasi yang ada saat ini, tapi hati kami tetap tidak mau kalah untuk datang beribadah kepadamu. Baik kami anggota jemaat yang boleh hadir di rumah ibadah ini, maupun anggota jemaat lain yang boleh mengikuti peribadatan melalui live streaming. Kiranya melalui firman yang boleh kami baca, kami dengar, itu boleh menambah semangat yang baru bagi kami untuk tetap selalu semangat bekerja dan melakukan segala sesuatu dengan keyakinan bahwa dalam situasi apapun, berkat-berkat Tuhan akan selalu nyata berlaku dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu,
Ibu Pendeta Desi Walintukan Tompodung. Biar kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah sendiri akan senantiasa terus menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu, Ibu Desi Pendeta Desi Walintukan Tompodung. Terima kasih Tuhan, di dalam peribadatan ini juga kami anggota jemaat tak lupa memberikan persembahan syukur, baik kami anggota jemaat yang boleh berada di rumah-Mu ini, maupun anggota jemaat lain yang boleh beribadah melalui ibadah live streaming. Biar kiranya Tuhan berkati apa yang boleh kami berikan, sehingga persembahan yang kami boleh berikan saat ini, itu boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anggota jemaat-Mu Tuhan, agar di hari-hari yang akan datang, apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami, Tuhan jadikan berhasil, dan kami akan tetap terus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pokok-pokok doa kita di hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Jemaat yang berhari ulang tahun sejak tanggal 13 Juli hingga 19 Juli 2020 diantaranya Ibu Erci Lupa, Saudara Chandra Monolimai, Ibu Yeni Mumek, Ibu Melitia Legi, Bapak Julius Lamensina, Adik Syalomita Werok, Saudari Vicky Juliano Matantu, Siamas Juliana Evi Manopo, Bapak James Pandeirot, Adik Kate Rumondor, Bapak Yulianto Tahulending, Saudara Arisanti Kapoyos, Siamas Tenli Nayoan, Saudara Jeki Timban, dan Bapak Joni Turang. Syukur HUT ke-22 Ibu Dita Manatar, Syukur HUT ke-65 Ibu Siamas Evi Kairupan Manopo, Syukur HUT ke-47 Ibu Anita Palit SPD, Syukur Saudara Rolando Masaling, Syukur HUT Riahi Masaling, Syukur keluarga Elias Tampi, Syukur keluarga Suot Maras, Syukur keluarga baru, keluarga Tambuwun Lamensina, Syukur HUT ke-17 Saudara Vicky Matantu, syukur keluarga Walintukan Kaunang, syukur HUT perkawinan keluarga Weku Malonda, syukur HUT ke-24 Saudari Retno Salombe, syukur HUT ke-60 Ibu Erci Lupa, syukur HUT ke-53 Bapak Syamas Tenli Nayoan, dan syukur keluarga Turang Rumondor. Perpuluhan keluarga Masinambo Pandegirot, keluarga Rompis Tuyu, Saudara Anggi Pongo, Saudari Debi Murusalik SS, keluarga Salombe Panto, Bapak Deki Sondak, dan keluarga Karundeng Mamuaya. KPK dan KPPG, keluarga Sarapung Palit, keluarga Rompis Tuyu, keluarga Lego Arinta, keluarga Murusaling Dili, keluarga Runtulalo Onibala, keluarga Sumolang Rampen, dan keluarga Salombe Pantau. Inilah pokok-pokok doa kita pada Minggu 19 Juli 2020. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus bersama dengan jemaat-jemaat kami yang boleh menyatakan syukur mereka oleh karena berbagai berkat, penyertaan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan yang bersyukur karena hari ulang tahun baik secara pribadi, hari ulang tahun pernikahan, kuduskanlah sukacita dari jemaat-jemaat kami yang boleh merayakan hari ulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Bahkan Tuhan Engkau terus memberkati apa yang menjadi tugas kerja jemaat-jemaat kami di sepanjang minggu berjalan ini, sekalipun mungkin yang lain masih dalam berbagai rencana untuk dikerjakan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan kemudahan-kemudahan,
Biarlah tingkap-tingkap langit terbuka, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi seluruh jemaat Gemim Bukit Saitun Wanie Bumi Nyiur. Dengan berbagai kebutuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Karena itu Tuhan, bagi kami pun yang Engkau nyatakan berkat dalam hidup ini, biar kami boleh menyatakan kasih Tuhan itu dengan berbagi kasih, dengan kehidupan orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Jangan biarkan kami seolah tak peduli, acuh tak acuh dengan keadaan orang-orang di sekitar kami yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Karena itu diberkati Tuhan. Kami semua yang boleh memberi dengan motivasi mau bersyukur karena Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu memberi bagi kami melalui karya selamat yang Engkau kerjakan, pengorbananmu yang besar dalam hidup kami karena Engkau mengasihi kami. Karena itu kami pun harus mengasihi orang-orang di sekitar hidup kami dan dimulai dari tengah-tengah hidup keluarga kami, mengasihi suami kami, istri, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara, bahkan orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kami layani dengan berbagai tugas kerja dan tanggung jawab yang sementara kami kerjakan. Terberkati kami semua Tuhan yang pun boleh mendengar firman dan melakukan firman, percaya akan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan Allah kota benteng, tempat perlindungan dan kekuatan. Dan ketika Tuhan menjamin kehidupan kami tidak perlu takut. Apapun badai di hadapan kami, bahkan pun ketika gunung, bahkan apapun yang kami hadapi bergelora di sekitar hidup kami, namun kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan keyakinan dan kepercayaan kami memudar dengan situasi hidup yang telah berubah luar biasa. Tapi biarlah keyakinan dan kepercayaan kami tetap memegang teguh keyakinan kami kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu hanya bersifat sementara. Tuhan akan memulihkan keadaan ini dengan cara dan waktu Tuhan. Beri kami kesabaran, beri kami ketenangan, beri kami kedamaian dan ketentraman Tuhan melewati ini semua. Karena itu kami topang di dalam doa pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai di tempat di mana kami berdomisili, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, bahkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Hikmat, kearifan, kebijaksanaan Tuhan beri menyikapi situasi ini. Bahkan kami pun sebagai warga masyarakat yang baik, mampu merespon setiap apa yang menjadi himbauan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati juga para dokter, para medis, relawan-relawan yang terus memberi diri menangani para pasien yang telah terinfeksi, bahkan juga para medis, para dokter yang merawat para pasien di rumah sakit dengan berbagai macam sakit penyakit yang mereka alami dan derita. Oh Tuhan, kami mohon jaga dan lindungi mereka semua. Bahkan Tuhan berikan mereka sukacita dalam melayani para pasien, baik para pasien yang telah terinfeksi maupun pasien dengan penyakit-penyakit yang lain. Karena itu Tuhan berkati keluarga-keluarga mereka yang mensupport mereka dalam tugas pengabdian dengan talenta yang mereka miliki. Bahkan kami berdoa bagi para polisi dan TNI yang bertugas menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan juga melindungi mereka ketika mereka bekerja, ketika mereka bertugas, sehingga situasi-situasi yang tidak kami inginkan terhindar dari negara kesatuan Republik Indonesia ini ketika pandemi COVID-19 sementara kami alami. Tuhan memberkati juga orang-orang yang dalam himbauan harus mengisolasi diri secara mandiri. Beri kesabaran, beri ketenangan bagi mereka semua Tuhan untuk melewati proses ini sehingga kemenangan dalam Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka semua. Tuhan, kami pun mau berdoa bagi orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Anak yatim, anak piatu, fakir, miskin, janda, duda, orang-orang yang terkumpul dalam penjara. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Bapa menjadi bagian kehidupan mereka semua. Kami pun berdoa bagi jemaat-jemaat Gemim Bukit Saitun Wanie Bumi Nyiur yang dalam pergumulan sakit.
apakah di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah-rumah sakit. Dan jika ada yang sementara menyaksikan atau mengikuti live streaming dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan, Engkau datang, Engkau jumpai, Engkau jamah setiap organ-organ tubuh yang membuat mereka merasa lemah, baik keadaan fisik maupun psikis. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kemampuan manusia terbatas, kekuatan kemampuan obat-obatan terbatas, tapi kasih dan kuasa-Mu Bapa tidak pernah terbatas. Dan kami rindu keyakinan iman seperti ini dimiliki oleh saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Terima kasih Tuhan, semua yang boleh menunjang ibadah di pagi hari ini, dari kolom 8 sampai kolom 13, pelayan khusus yang bertugas, Tuhan memberkati. Bahkan tim multimedia yang terus berupaya mengembangkan media ini, Tuhan berkati talenta dan pemberian diri mereka. Kami percaya Tuhan perhitungkan segala sesuatu yang dilakukan dalam ketulusan dan pengabdian kepada Tuhan. Kembalikan berkat melimpah bagi tim multimedia bersama keluarga mereka yang terus mensupport agar media ini boleh berkembang, menjangkau, menjadi kesaksian bagi siapa saja yang menonton lewat live streaming Gemim Bukit Saitun Wanea Bumi Nyiur. Terima kasih Tuhan, kami akan beraktivitas di hari Minggu ini. Tuhan lindungi kami karena Engkau tempat perlindungan yang memberi ketentraman. Bahkan di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami. Kami taruh Tuhan, keyakinan dan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya perisai kami yang akan melindungi kami. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Memberkati juga pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 13. Bahkan badan pekerja majelis jemaat, mulai dari ketua pendeta Ibu Sarja Masinambo Pandigirot STH. Berkati kami semua sampai pada komisi-komisi kerja, kostor, pegawai gereja, tim doa dan UPK di tiap kolom kami terus bergandengan tangan beriringan langkah dalam keyakinan jerih payah kami dalam Tuhan tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan kehidupan kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar gereja-Mu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah di hari Minggu saat ini dengan menyanyi bersama NKB nomor 201 di Jalan Hidupku. Senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku,
Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Tentunya atas nama majelis yang hadir pada saat ini, bahkan jemaat yang berkesempatan ada di rumah Tuhan, dan juga kepada seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Walentukang Tompodung, Sarjana Teologi, yang sudah berkenan memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan akan senantiasa memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Dan sampaikan pula terima kasih buat seluruh teman-teman Persus yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, dan kepada tim multimedia Bukit Zaitun, kami ucapkan terima kasih atas pemberian diri untuk melayani pelayanan sampai saat ini. Terima kasih kepada anggota jemaat di rumah Tuhan pada saat ini yang hadir, dan selamat hari Minggu dan selamat berkarya. Terima kasih.